Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa kawan-kawan dimanapun semua berada. Kali ini kita akan membahas tentang tumpang sari antara tanaman cengkeh dengan tanaman naga atau buah naga. Ini alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus sekali, karena untuk memaksimalkan lahan yang ada, walaupun lahannya kurang begitu luas, maka kita upayakan untuk melakukan penanaman tumpang sari. Jadi kita pilih tanaman-tanaman yang cocok untuk ditumpang sari. Nah, makanya untuk mentumpang sari tanaman dalam satu lahan, ini sangat baik sekali. Karena kenapa kita bilang baik sekali? Karena cengkeh ini kan beda dengan tanaman yang lain yang mempunyai tangkai yang agak lebar, daun yang agak juga lebar, kemudian tebal. Jadi ini cengkeh tidak seperti itu. Jadi cengkeh itu enaknya ditumpang sari dengan tanaman yang seperti pala, karena juga pala tidak punya daun yang lebar, tangkai yang lebar panjang, enggak. Ini hanyalah berbentuk kaktus saja, tapi pun sangat menghasilkan ketika dia sudah berbuah. Dan pala ini sudah berada pada kisaran kurang dari mungkin 1 tahun lah begitu. Jadi insya Allah tidak lama lagi palanya akan berbuah, dan bisa dilihat ini sangat bagus sekali karena didesain, dan cengkehnya juga alhamdulillah sudah berada pada kisaran 1 tahun. Ini pohon cengkehnya alhamdulillah ini sangat baik kawan. Jadi ini bisa dijadikan sebagai inspirasi ketika kita punya lahan yang tidak begitu luas, tapi kita juga ingin memiliki tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan, terutama juga dengan tanaman pala ini. Tanaman pala ini di samping kita bisa nikmati buahnya untuk dikonsumsi, juga kita bisa mendapat hasil karena buahnya juga sangat tergolong mahal. Karena ini kalau di daerah kami ini buah pala di sini berkisar antara 15.000 sampai 20.000 per kilo. Nah, kemudian cengkeh sekarang ini sudah mulai menanjak naik harganya, karena sudah berada pada kisaran 119 sampai 120.000 per kilo. Jadi ini kawan-kawan, jadi ini jarak cengkehnya ini antara tanaman dengan tanaman itu sekitar 7 meter. Jadi di tengah-tengahnya lurus kita kasih tanaman naga. Jadi tiangnya pun adalah tiang hidup. Jadi kita kasih yang ada namanya, kalau di sini di kampung sini namanya kayu Jawa. Jadi ini modelnya kayu Jawa. Dan itulah bagusnya kayu Jawa, ketika dia sudah tumbuh maka dia susah untuk mati. Jadi walaupun tiap saat tunas-tunasnya itu dikasih keluar, tapi tetap dia tumbuh dengan baik. Dan kemudian si naga itu juga mengambil sari-sari makanan dari batang-batang pohon kayu Jawa ini, karena dia memang tekstur kulitnya itu lembut, daging kulitnya itu lembut, jadi sangat banyak mengandung air dari pohon kayu Jawa ini. Jadi makanya rata-rata ketika yang jadi tiang kayu naga itu dari pohon kayu Jawa memang rata-rata subur, karena memang tekstur kulit dan daging daripada kayu Jawa ini sangat lembut, dan itu sangat banyak mengandung air begitu. Jadi inilah bentuknya kayu Jawa. Ini sudah akan dikasih keluar lagi tunasnya biar
tidak menghalangi pertumbuhan daripada pohon naga di sini. Ini cengkehnya, ini masya Allah subur kawan. Dan ini yang sudah cengkeh yang sudah besar. Ini kalau yang satu ini mungkin sudah ada ketinggian sekitar 20 meter. Yang ini cengkeh. Ini enggak lah, kurang lebih sekitar 20 meter ini kawan. Tapi memang di musim ini buah-buahan buah cengkeh khususnya enggak terlalu begitu banyak, karena mungkin ini pengaruh cuaca juga. Ini jadi saya jalan-jalan ingin memperlihatkan kawan-kawan semuanya bentuk cengkeh di sini. Alhamdulillah sangat subur, dan kepala pohon naga yang kita tanam, yang ditanam di sini. Ini cengkeh yang subur-subur, mantap kawan. Nih, jadi cengkeh yang sudah sebesar ini mungkin 3 tahun kemudian insya Allah sudah akan berbuah, karena ini adalah varietas Zanzibar. Nih. Kalau ini kawan, ini di sampingnya ini ada pohon pala. Jadi ini pohon pala sangat subur juga. Ini sudah berbuah. Jadi boleh dikata di kebun ini adalah tempat tamasya untuk tanaman-tanaman, baik tanaman cengkeh kawan, tanaman buah naga, tanaman naga, juga dengan adat tanaman pala. Ini luar biasa. Jadi ini boleh dikata ini tamasya tamasya kebun yang ditanami beberapa di Tumpang Sari dengan beberapa tanaman-tanaman jangka panjang, dan semuanya itu bisa pun juga tetap menghasilkan dari setiap jenis tanaman itu banyak hasilnya ketika memang sudah berbuah juga. Nih, jadi mereka tidak saling menghalangi. Terus pun ada juga mericanya kawan. Jadi ini ada juga pohon merica di sini guys. Ini terbilang subur juga sih. Nih, mantap juga pohon merica. Nih kawan. Jadi memang kita sebagai petani harus lebih jeli, lebih cerdas melihat bagaimana kita bisa mendesain lahan kebun kita yang mungkin tidak terlalu luas, tapi kita ingin menanam setiap pohon-pohon tanaman yang juga bisa menghasilkan, terus juga bisa menjadi tempat kita refreshing atau tempat kita bertamasya ketika pikiran-pikiran kita kurang begitu enak, atau ada masalah-masalah lain yang kurang begitu kurang begitu enak. Makanya dengan ke kebun seperti ini itu bisa menjadi fisioterapi untuk mengobati daripada kegalauan kita tersebut. Oke kawan, ini sangat indah sekali pemandangannya. Mungkin sampai di sini dulu, karena saya akan mau lanjut lagi melihat kebun-kebun yang ada di sebelah sana. Semoga sehat-sehat semuanya ya kawan. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Mudah-mudahan sahabat semuanya mendapat rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya serta dilancarkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.